Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya senang bertemu bersama-sama dengan jemaat dalam suasana COVID-19 ini. Kita akan mengikuti perjamuan kudus dalam minggu pertama pada bulan Juni ini. Biar kita semua boleh mengingat, mengenang pengorbanan kematian Tuhan bagi dosa-dosa kita. Sebelum saya memimpin perjamuan kudus ini, dengarkan dahulu penjelasan dan penetapan tentang perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan dari cawan itu. Demikianlah penjelasan dan penetapan perjamuan kudus. Marilah kita berdoa mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang telah membebus kami dari dosa dan kebinasaan. Pada hari ini Tuhan, kami akan mengikuti perjamuan kudus, mengingat, mengenang pengorbanan, penderitaan, kematian Tuhan bagi kami. Mari kiranya Tuhan mempersiapkan hati pikiran kami, biar makna perjamuan kudus yang kami terima pada hari ini menjadi berkat di dalam hidup kami. Ketika kami datang dengan segala kebimbangan dan keraguan, iman kami diteguhkan kembali. Jika kami datang dengan segala beban dan pergumulan yang berat, kami boleh dilegahkan kembali. Ketika kami datang dengan segala sakit penyakit, kami disembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mengikuti perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu boleh mempersiapkan, membuat teh atau mempersiapkan roti untuk bersama-sama kita mengikuti perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuterima dari Tuhan, yaitu pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Aku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan Aku. Minumlah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin." Kita bersatu dalam doa untuk mengucap syukur dan kita persiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami sudah melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini. Kami percaya makna perjamuan kudus menjadi berkat di dalam hidup kami. Kami semakin sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Karena Tuhan menolong kami, memberkati kami semua. Ketika firman Tuhan disampaikan, iman kami diteguhkan dan kami semakin setia kepadamu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada minggu pertama hari ini terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah sabda Tuhan. "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku.
aku tidak akan goyah. Berapa lama lagi kamu hendak menyerbu seseorang? Hendaklah meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dan dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dengan hatinya mereka mengutuk. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah aku ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta hanya orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadanya lah juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar teristimewa yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita beri judul perenungan kita pada hari Minggu ini, hidup tenang hanya bersama Tuhan. Sebagai ayat yang kita renungkan dalam bagian ini, ayat yang kedua yang berkata demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pada saat sekarang ini, banyak orang yang tidak tenang hidupnya. Oleh karena adanya wabah yang menimpa dunia, yang kita kenal dengan COVID-19, menjadi banyak orang yang menjadi khawatir dan tidak tenang dan tidak tenteram dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya, di mana kita akan menemukan ketenangan dalam kehidupan ini? Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya mereka yang merasakan ketika mereka punya uang yang banyak atau ratusan juta, atau kita katakanlah memiliki deposito di bank, di mana kekayaannya melimpah. Kalau dikatakan keamanan, punya satpam penjaga di rumah selama 24 jam dan penuh pengawalan yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang hidup tidak tenang juga, was-was karena hartanya yang mungkin terlalu banyak. Perusahaannya mungkin bisa bangkrut, khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini, karena banyak karyawan yang sudah di-PHK. Kekhawatiran itu, ketakutan itu terlalu banyak diberapkan bagi setiap orang. Khususnya saat sekarang ini kita dikhawatirkan menghadapi COVID-19 ini, tidak tahu penyakit itu di mana yang bisa menular seketika kepada setiap orang, membuat penyakit itu mengakibatkan bisa menghadapi kematian.
Itulah yang menjadi ketakutan-ketakutan bagi banyak orang, membuat orang hidup di dunia ini menjadi tidak tenang. Namun pemazmur dalam pembacaan kita menegaskan bahwa orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, dikatakan dekat dengan Tuhan, pasti akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Masalah boleh saja terjadi, datang silih berganti, menimpa hidup ini. Namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ada tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Penyertaan dan pertolongan Tuhan itu selalu terbukti bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan janji Tuhan dalam pemazmur ini ada banyak yang disampaikan dalam bagian ini, seperti kita boleh lihat dalam Mazmur 91 bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Bahkan segala sakit penyakit pun Tuhan berkuasa untuk menghalau dan melenyapkannya apabila kita bersama dengan Tuhan. Dan kita juga diyakinkan dengan Mazmur 23 bahwa penyertaan gembala yang baik, gembala yang agung ada selalu beserta di dalam hidup kita, membuat kita boleh hidup tenang selama kita hidup di dalam dunia ini, walaupun ada persoalan dan ada masalah, bahkan ada musibah yang terjadi menimpa dunia, khususnya Indonesia. Hidup dalam ketidaktenangan atau kacau, khawatir, cemas, panik dan lain-lain adalah hanya yang tidak disukai oleh semua orang. Tapi itu adalah menjadi kesukaan iblis, bahwa kita digoda supaya kita tidak bisa menghadapi ketenangan, dan kita boleh mengalami kecemasan dan kepanikan di situasi yang menimpa hidup kita. Sebab orang yang tidak tenang dalam hidupnya pasti akan mengalami kesulitan untuk berdoa atau tidak fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Petrus menasihatkan pada jemaat di Yerusalem pada waktu itu, dikatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7b dikatakan, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Doa yang lahir dari hati yang tenang dapat merasakan hadirat Tuhan boleh ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat di dalam pembacaan kita dalam Mazmur 62 ini, apa kuncinya untuk mengalami ketenangan dalam menjalani kehidupan? Bagaimana kita untuk menjalani kehidupan itu supaya tenang di tengah-tengah situasi yang tidak tenang, yang negara atau dunia ini menghadapi kacau balau karena diperhadapkan kepada kesulitan pada saat ini. Yang pertama ialah dikatakan oleh pemazmur, dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Yang kita baca tadi ayat yang pertama sebagai ayat mas, ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Itu berarti kita tidak meninggalkan jam-jam doa, juga ibadah kita, walaupun di rumah masing-masing. Tidak boleh kita beribadah berkumpul di gereja ini, tapi kita boleh berkumpul di rumah masing-masing. Sudah beberapa minggu yang lalu atau hampir 2 bulan ini. Walaupun di rumah masing-masing, Daud berkata adalah suatu contoh pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam.
Mazmur berkata dalam Mazmur 84 ayat 2, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Itulah pengalaman Daud, walaupun dia beribadah di tempatnya, tapi dia merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa karena dekat dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita kunci mengalami ketenangan itu? Punya penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nasihat pemazmur atau Raja Daud dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Penyerahan hidup kepada Tuhan karena ketidakmampuan kita lagi untuk menjalani kehidupan ini adalah menjadi kekuatan kita untuk kita boleh tenang menjalani kehidupan. Karena kita tidak mampu. Ada firman Tuhan berkata, kalau kita mengangkat tangan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya maka Tuhan akan bertindak. Ketiga, bagaimana kita untuk menjalani hidup tenang? Hiduplah dalam kebenaran. Ada tertulis dikatakan dalam Yesaya pasal 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita hidup benar, hidup dalam kebenaran, di situasi yang sulit, di situasi yang tidak menentu ini, maka kita akan tetap merasakan ketenangan dan ketentraman untuk menjalani kehidupan. Dalam dekat dengan Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, dan senantiasa hidup dalam ketaatan dan kebenaran, kita akan mengalami ketenangan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Kalau kita terus mencari Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kebenaran dan kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketenangan hidup, pergumulan-pergumulan hidup, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada saat-saat ini, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Akhirnya biarlah kita terus percaya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang, daripadanya lah keselamatan kita. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada seluruh jemaat GPKI Renijaya. Kita terus berdoa kepada virus yang melanda dunia, khususnya Indonesia. Biarlah melalui itu semua boleh kita dikuatkan dan diteguhkan. Kita tetap terus beribadah kepada Tuhan walaupun kita di rumah masing-masing. Akhirnya saya sampaikan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Firman Tuhan sudah kami dengarkan pada hari ini, meneguhkan iman pengharapan kami, supaya kami boleh hidup tenang di situasi, kondisi pada saat ini yang kami hadapi melawan COVID-19. Kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami terus percaya dan kami hidup di dalam kebenaran supaya kami mengalami ketenangan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk seluruh jemaat GPKI Renijaya. Diberkatilah jemaat ini dalam segala pergumulan kehidupan. Yang lemah tubuh dikuatkan,
yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan-pergumulan perekonomian diberikan jalan keluar kepada setiap kebutuhan-kebutuhan mereka. Biaya makan minum mereka dicukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.